Pemirsa, 2 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka insiden peluru nyasar ke ruang anggota DPR RI, tapi publik masih diliputi tanda tanya menyangkut kasus ini. Benarkah ini sesederhana dugaan resmi sebagai peluru nyasar? Lalu mengapa keamanan gedung DPR sebegitu rentan? Kita akan membahasnya bersama anggota Komisi 1 DPR RI, Supyadin Aris Putra, dan Henry Yosodiningrat, Wakil Ketua Bidang Hukum, Etika, dan Disiplin Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia Perbakin. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih telah hadir di studio Metro TV. Kita ke Pak Henry terlebih dahulu. Pak Henry, ini ada 4 ruangan dengan 4 lantai yang berbeda di gedung DPR terkena peluru dan diduga peluru nyasar. Anda sependapat mengenai teori dan dugaan peluru nyasar ini? Karena saya diundang bukan dalam kapasitas sebagai seorang petembak atau ahli bidang itu. Meskipun saya memiliki senjata api sudah lebih dari 10 tahun, 20 tahun, dan saya juga menembak lebih dari 20 tahun. Tapi saya tidak akan menganalisa itu. Tapi sekilas ya, kalau memang dia sampai di lantai 20, lantai 10, peluru itu lurus, berarti dia bukan rekoset ya. Berarti secara teori, berarti dia harus sejajar dengan asal peluru. Karena dikatakan polisi ini diduga peluru berasal dari lapangan tembak yang jaraknya sekitar 400 meter. Di bawah nembak, di jarak 300 meter. Kalau dia kaliber 32, pistol ya, revolver atau pistol, itu jarak efektifnya itu paling 50 sampai 100 katakan. Lebih dari itu dia akan turun, akan jatuh itu peluru. Nah, sekarang kalau yang sampai 20, lantai 20, apalagi di beberapa tempat, beberapa ruangan, di lantai yang berbeda-beda. Nah, ini timbul satu keanehan. Tapi saya lebih berpikir kalau memang itu berasal dari lapangan tembak, kita berpikir bagaimana memindahkan lapangan tembak itu ke tempat lain. Itu satu. Yang kedua, pengamanan di gedung DPR itu jauh lebih longgar dibandingkan di hotel-hotel bintang 5 di Jakarta ini. Saya baru 5 hari lalu, hari Jumat, saya dari parlemen di Ekuador. Anggotanya cuma 120 sekian orang. Itu sangat terhormat, sangat ketat ya. Karena apa? Bangsa itu menyadari bahwa di situ setidaknya ada 110 atau 120 putra terbaik bangsa mereka. Lah kita ini ada 560, sebentar lagi 575 putra terbaik bangsa kita setiap hari berkantor di situ. Baik Pak Henry, nah ini juga menjadi pertanyaan banyak orang mengenai pengamanan untuk sebuah gedung yang dianggap sebagai objek vital strategis. Ini nampaknya sebegitu longgar sehingga ada kejadian seperti ini, Pak Supyadin. Ya, makanya ini jadi pelajaran ya. Karena saya 4 tahun ini sampai hari ini tidak pernah ada peluru nyasar. Walaupun setiap hari, ya, Selasa sampai Jumat itu, saya selalu mendengar suara pistol yang mereka yang berlatih di situ. Dan saya juga termasuk orang yang sering menggunakan lapangan itu latihan kan itu. Nah ini mengenai penemuan peluru sendiri, Anda datang ke tempat kejadian perkara untuk melihat bagaimana sudut peluru ataupun proyektil itu? Ya, jadi dari 4 ruangan yang menjadi terkena tembakan itu, hanya 1 ruangan yang tidak sempat datangi karena dikunci, yaitu ruangannya Pak Heri Purnomo, itu di lantai 13. Sementara yang lantai 10 untuk Ibu Vivi, kemudian lantai 16 Pak Weni Waro, dan lantai 20 itu Pak Tato Sudaryanto. Itu saya lihat langsung. Dan itu dari hasil tembakan yang kena itu beda-beda kualitasnya. Kalau yang di lantai 20 itu kacanya memang pecah, dan pecahnya itu lebih banyak retakannya dibanding dengan kaca yang di lantai 16. Baik, Pak Supyadin. Nah, kemudian yang di lantai 10 itu Ibu Vivi, itu bukan hanya menembus kaca, dia tidak, tapi justru menembus dinding gedung. Kemudian tembus lagi ke dinding ruangan. Tembus lagi ke lemari pakaian. Artinya kekuatan pelurunya sendiri berbeda seperti itu ya Pak Supyadin. Nah, jadi inilah perlu dilakukan satu penyelidikan yang komprehensif. Nah ini polisi juga mengatakan ada modifikasi di bagian belakang senjata. Apakah ini berpengaruh pada kekuatan peluru itu sendiri? Kita akan bahas, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Ya pemirsa, kita kembali lanjutkan perbincangan, dan di studio telah bergabung bersama kami Irjen Pol Setio Wasisto, Kadif Humas Polri. Selamat malam Pak Setio. Selamat malam. Ini mengenai peluru yang nyasar atau memang menyasar Pak Setio dari hasil penelusuran polisi? Kalau dilihat dari olah TKP, maka
boleh dikatakan bahwa ini adalah peluru nyasar. Karena memang arahnya dari lapangan tembak, tetapi kemudian mengarahnya ke atas langsung. Gitu. Nah, ini kalau tidak salah polisi juga mengatakan ada bagian yang dimodifikasi di bagian belakang senjata. Bagaimana penjelasannya? Ya, ini kebetulan senjata yang digunakan itu adalah Glock. Glock ini kalau di kalangan petembak, senjata yang paling banyak bisa dibuat modifikasi sehingga lebih nyaman gitu ya, di customize gitu. Kemarin kebetulan saya juga menemui yang menembak itu, dia menggunakan apa yang disebut dengan full auto. Jadi apa yang fungsi dari tembakan, full auto ini, Mas? jadi yang tembakannya tadinya hanya satu-satu, itu menjadi tembakan beruntun gitu ya. Kalau Ada berapa peluru yang bisa ditembakkan ketika dimodifikasi dengan tadi katakan full tergantung auto? dari magazen yang digunakan. Nah, Glock ini juga ada magazen yang isi 10, ada yang isi 15, ada juga yang isi 30 gitu. Oke. Dengan Jadi kaliber macam-macam. berapa, Pak? 9 mm. Tadi dikatakan untuk kaliber 9 mm jarak tempuh ataupun jarak efektifnya 50 meter seperti itu ya Pak Henry. Nah, dengan adanya modifikasi seperti ini, apakah ini juga mengubah jarak tempuh dari peluru itu sendiri? Begini, kalau jarak tempuh itu kita mungkin bisa diuji balistik. Tetapi kawan-kawan di Brimob pernah mencoba dengan jarak 300 meter, mereka masih bisa menembak dengan 9 mili pakai Glock. Itu masih menembak plat, masih bisa kena. Itu pernah di ya mereka melakukan uji coba. Bahkan kalau kita lihat di YouTube, itu ada pistol kaliber 9 mili, itu bisa menembak jarak 1000 yard. 1000 yard menembak balon, itu masih bisa. Tapi pasti itu dengan lengkung sempurna ya, tidak mungkin mendatar begini. Kalau mendatar pasti dia turun. Tapi mungkin dia memperhatikan dengan lengkung sempurna dengan kecepatan. Kalau lengkung sempurna kecepatannya masih penuh. Gitu. Oke. Ini bagian belakang yang dimodifikasi seperti ini, apakah memang diizinkan atau seperti apa Pak Setio dalam aturannya? Di Perbakin kalau untuk pertandingan tidak boleh menggunakan di customize menjadi full auto itu tidak boleh. Itu dilarang di Perbakin. Oke, Pak Henry. Saya pikir itu nanti akan kita butuh ahli untuk menganalisa jenis senjata, apalagi sekarang dengan kemajuan teknologi persenjataan itu kan banyak sekali ya kan. Sekarang mungkin pihak Polri perlu memikirkan untuk SOP pengamanan di gedung DPR. Bayangkan mungkin publik nggak tahu ya bahwa setiap hari di gedung DPR itu 560 orang anggota plus 5 TA plus staf dari alat kelengkapan dewan yang lain. Kalau saja dari bawah itu sekarang udah kayak pasar ya, dimasukkan sianida di sistem sentral AC itu, kita bisa mati serempak sampai 1000 orang loh di gedung itu. Nah, ini saya minta supaya aparat kepolisian supaya segera memperhatikan ini. Saya di Badan Legislasi sudah berkali-kali memberikan gambaran tentang betapa rawannya sistem pengamanan. Saya katakan jauh lebih ketat pengamanan di Hotel Bintang 5 daripada di gedung DPR. Kita sadar bahwa ini rumah rakyat, tapi justru karena rumah rakyat inilah rakyat juga menginginkan agar wakil-wakil rakyat yang ada di sana itu merasa nyaman. Baik. Kita sering nggak nyaman dibuatnya. Nah, kalau memang diyakini oleh Polri bahwa itu berasal dari lapangan tembak, sebaiknya lapangan tembak itu sesegera mungkin kita pindahkan. Saya usulkan itu. Baik, Pak Supyadin, mengenai tanggapan bahwa ini memang harus direlokasi lapangan tembak. Ya begini ya, ada dua alternatif masalah lapangan tembak. Pertama, ditingkatkan dulu kualitas pengamanan di lapangan tembak. Misalnya, dinding temboknya naikkan, sehingga kalau ada rekoset tidak mungkin kemana-mana. Yang kedua, di lapangan tembak itu, jangan menggunakan senjata-senjata yang tidak diizinkan. Seperti tadi menggunakan auto. Sudah, kalau standar 9 mili ya pakai yang dia punya kemampuan untuk 50 meter. Jangan dimodifikasi. Sementara orang yang menggunakan modifikasi itu, dia tidak paham. Ya, bayangkan itu kekuatan tembak dia kan bisa begini tuh. Karena dia menggunakan suatu teknologi yang membuat senjata itu bisa otomatis penuh. Itu. Kemudian yang ketiga, kalau itu harus direlokasi, saya katakan, itu
Itu mungkin alternatif tadi. Tapi memang